Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Amel dalam mata pelajaran Matematika Peminatan SMA kelas 11. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab 2, yaitu tentang trigonometri analitika. Oke, ini merupakan kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Untuk KD 3.2 yaitu membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Kemudian untuk KD 4.2 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Oke, ini merupakan peta konsep yang akan kita pelajari pada bab 2 ini. Bab 2 kita mempelajari tentang trigonometri analitika. Di sini ada 5 subbab. Yang pertama, rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, rumus jumlah dan selisih dua sudut ini dibagi menjadi 3, yaitu untuk rumus cos, selisih ataupun jumlah yaitu plus atau minus. Jadi cos alfa plus atau minus beta, sin alfa plus minus beta, dan tan alfa plus minus beta. Kemudian untuk materi subbab yang kedua yaitu tentang rumus sudut ganda dan sudut paruh. Sudut ganda ini misalnya sin 2A. Kemudian untuk sudut paruh yaitu sin setengah A. Nah, ini juga ada 3, yaitu untuk rumus cos 2A dan cos setengah A, dan yang ketiga yaitu tan 2A dan tan setengah A. Kemudian ada subbab rumus perkalian, yaitu kita mengalikan sin alfa cos beta, cos alfa sin beta, cos alfa cos beta, sin alfa sin beta. Jika ini merupakan rumus perkalian, kemudian kita masuk ke subbab yang keempat, rumus jumlah dan selisih sinus kosinus. Jadi ketika ini adalah sin alfa dikali cos alfa, nanti ketika pada rumus jumlah berarti nanti ada tandanya yaitu penjumlahan atau pengurangan, selisih untuk pengurangan ya. Jadi nanti kita pelajari tentang sin alfa plus sin beta, sin alfa dikurangi sin beta, cos alfa ditambah cos beta, dan cos alfa dikurangi cos beta. Kemudian yang terakhir yaitu tentang bentuk khusus trigonometri analitika. Oke, semua ini tentang materi trigonometri analitik akan kita pelajari pada bab 2. Silahkan mengikuti video ini dengan baik ya. Baik, sekarang kita akan memulai untuk materi yang pertama yaitu rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, rumus jumlah berarti dia menjumlahkan dari dua sudut. Ini ada sudut alfa dan ada sudut beta. Nah, karena dia jumlah, maka operasinya adalah penjumlahan. Sedangkan untuk selisih dari dua sudut berarti merupakan pengurangan. Jadi sudut alfa yang dikurangi sudut beta. Ya, untuk rumus jumlah dan selisih dua sudut ini kita akan mempelajari yang pertama yaitu rumus untuk cos dari alfa ditambah atau dikurangi beta. Jadi jumlah dan selisih dua sudut dari cos. Kemudian ada yang kedua rumus dari sin alfa ditambah beta, yaitu jumlah atau selisih dari dua sudut alfa dan beta. Kemudian yang terakhir adalah rumus dari tan dari penjumlahan dan selisih dua sudut alfa ditambah atau dikurangi beta. Oke, kita mulai di slide selanjutnya. Kita mulai untuk yang pertama, rumus dari sinus alfa ditambah atau dikurangi beta. Jika di sini terdapat sebuah segitiga, di mana ini merupakan titik sudut A, ini titik sudut B, dan ini titik sudut C. Kemudian kita tarik garis tinggi dari titik sudut C ke titik sudut D. Oke, sisi BC atau sisi yang berada di depan sudut A, maka kita tulis dengan A kecil. Kemudian sisi AC atau yang berada di depan titik sudut B, kita tulis dengan B kecil. Kemudian tinggi dari segitiga tersebut atau sisi CD kita tulis dengan P tingginya. Oke, di sini sudut C dibagi menjadi 2. Yang pertama dari ini, sudut C ini kita bagi menjadi 2.
Yang pertama sudut ACD yang kita tulis dengan sudut alfa. Kemudian yang kedua ada sudut BCD yang kita tulis dengan sudut beta. Oke, sekarang kita mulai untuk cara mencari rumus dari sinus alfa ditambah sinus beta. Oke, sebelumnya kita ingat-ingat kembali tentang luas segitiga. Luas segitiga yang pernah kita pelajari melalui trigonometri pada kelas 10. Seperti ini. Luas segitiga ABC. Jadi luas segitiga yang besar, segitiga ABC. Luas segitiga ABC ini karena yang diketahui ada sisi A dan sisi B, kemudian ada sudut C, maka kita menggunakan rumus yang luas ABC sama dengan setengah kali A kali B kali sin C. Oke, ini kita pernah pelajari di kelas 10 ya. Silahkan kalau yang lupa-lupa dibuka lagi buku kelas 10-nya. Oke. Luas segitiga ABC yang besar itu sama dengan setengah dikali A dikali B dikalikan dengan sin C. Dimana sin C ini gabungan dari sudut alfa dan sudut beta, sehingga bisa kita tuliskan juga seperti ini. Luas segitiga ABC itu sama dengan setengah dikali A dikali B dikalikan sin C-nya, yaitu dari alfa ditambah dengan beta. Oke, ini sudah mau menuju ke bentuk ini ya, rumus sinus dari alfa yang jumlah dua sudut, yaitu jumlah sudut alfa dan ditambah dengan sudut beta. Oke, sekarang kita perhatikan segitiga ini. Segitiga ABC ini terbagi menjadi dua segitiga kan? Segitiga ACD yang pertama ini, kemudian yang kedua ada dari segitiga BCD, ya kan? Sehingga segitiga ABC ini luasnya merupakan luas segitiga ACD yang ditambah dengan luas segitiga BCD, gitu ya. Bisa ditulis seperti ini. Dimana luas segitiga ABC itu sama dengan luas segitiga ACD yang pertama ditambah dengan luas segitiga BCD. Sampai sini paham ya? Oke, kita lihat lagi. Di sini kita tahu bahwa luas segitiga ABC itu adalah setengah dikali A dikali B dikali sin alfa ditambah beta. Berarti ini sama dengan ini toh yang tadi. Ini adalah yang ini. Gitu. Kita tulis saja di sini. Luas segitiga ABC berarti nanti kita peroleh setengah dikalikan A dikalikan B dikalikan sinus dari alfa ditambah beta. Seperti itu. Sama dengan luas segitiga ACD. Luas segitiga ACD ini yang kita tahu kan ada sisi B dan ada sisi P. Nah, dia pakai sudut alfa. Berarti nanti luas segitiga ACD kita peroleh dari setengah dikalikan B dikalikan P dikalikan sinus dari alfa. Karena di sini pakainya sudut alfa. Sama saja ketika dia ditambah dengan luas segitiga BCD kita punya sudut sisi A, kita punya sisi P, dan kita punya sudut beta. Berarti kita tulislah di sini luas segitiga BCD ini adalah setengah dikalikan A dikalikan P kemudian dikalikan sin dari apa? Oh, di sini yang terhimpit sudut sisi A dan sisi P adalah sudut beta. Sehingga di sini setengah kali A dikali P dikalikan sin beta. Gitu. Nah, karena kita akan menuju ke rumus jumlah sudut alfa ditambah sudut beta, berarti kan ini sudah masuk nih, sinus dari alfa ditambah beta. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan persamaan ini. Karena di ruas kiri ada setengah, di ruas kanan ada setengah, ruas kanan ada setengah, berarti kita kalikan kedua ruas dengan 2. Sehingga ketika kita kalikan kedua ruas dengan 2, maka setengahnya hilang kan? Setengah kali 2 adalah 1, sehingga
Di ruas kiri kita peroleh A dikali B dikalikan sinus dari alfa ditambah beta sama dengan ini juga setengah dikali 2, hasilnya adalah 1. Kita peroleh setengah kali 2 1. Jadi B dikali P dikali sin alfa ditambah A dikali P dikali sin beta. Oke. Sudah, karena kita akan menuju sinus alfa ditambah beta, maka ini kan masih ruas kiri masih ada A kali B. Untuk menghilangkan ini berarti kedua ruas kita bagi dengan A per A kali B. Berarti ini jadinya sinus dari alfa ditambah beta sama dengan, kan dibagi A per B ya, dibagi A kali B. Berarti ini A kali B nya hilang. Yang di sini berarti jadinya B dikali P kali sin alfa ditambah A kali P kali sin beta dibagi dengan A kali B. Jadi A kali B yang di ruas kiri kita pindah ke ruas kanan menjadi dibagi, jadi di bawah. Oke, kita selesaikan. Berarti di sini kita peroleh sinus dari alfa ditambah beta, hasilnya adalah, oke, ini bisa kita tulis sebagai gini, B kali P per A kali B kali sin alfa ditambah A kali P dibagi A kali B kali sin beta. Hanya kita ubah jadi 2. Jadi kan ini kan satu kesatuan B kali P kali sin alfa dibagi A kali B, jadinya yang ini. Nah, kemudian untuk yang A kali P kali sin beta dibagi A kali B, jadinya yang ini. A kali P dibagi A kali B dikalikan sin beta. Oke, kita lihat di sini ada B, di sini ada B. Bisa kita sederhanakan. Oke. Kemudian yang di sini ada A, yang di sini juga ada A, maka kita bisa sederhanakan. Oke. Di sini sisa P per A, ya kan? Sisa P per A. Nah, ini. Oke. Jika kita ingat lagi, sudutnya kan ada sudut beta. Sudut beta, berarti kalau yang P per A itu adalah cos, ya kan? Cos itu kalau sin adalah depan dibagi miring. Depannya sudut B adalah sisi DC, miringnya adalah DBC. Oke. Karena yang diketahui adalah P per A, di mana P ini adalah sisi samping dan A-nya adalah sisi miring, berarti P per A itu sama dengan cos beta. Oke, sekarang kita tulis sini. Ini berarti kita peroleh sinus dari alfa ditambah beta. Oh, maaf, kurang turun. Sorry. Kita ulangi. Oke, kita tulis di sini sinus dari alfa ditambah beta itu sama dengan P per A ini kan? P per A. P per A di sini adalah kosekan dari beta. Jadi kita tulis di sini cos beta dikalikan sin alfa. Ditambahlah yang di sini apa? P per B, ya kan? P per B, ada sisi P, ada sisi B. Oke, dia ada di segitiga yang ACD, ya kan? Kalau kita gambarkan lagi seperti ini. Ini adalah C, jadi sini adalah si sudut dari alfa. Kemudian ini adalah A, ini adalah D. Ini tegak lurusnya di sini. Sisi AC itu adalah B, sisi CD itu adalah P. Nah, yang di dalam soal ini kan, di dalam persamaan ini adalah P per B. Oke, sisi P dibagi sisi B. Dari sudut alfa ini adalah cos. Cos itu adalah samping dibagi dengan miring. Sisi sampingnya adalah P, sisi miringnya adalah B. Sehingga kita peroleh cos alfa itu sama dengan
sisi sampingnya P dibagi sisi miringnya B. Berarti di sini P dibagi B-nya bisa kita ganti dengan cos alfa. Berarti di sini kita tulis cos alfa kalikan sin beta. Sehingga nanti kita peroleh bahwa rumus dari jumlah sudut sin sinus dari alfa ditambah beta, hasilnya adalah yang alfa taruh depan. Jadi sinus alfa dikalikan cos beta ditambah cos alfa dikalikan sin beta. Menghafalnya gampang. Ketika ini sin penjumlahan, berarti yang pertama kita tulis sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa dikalikan sin beta. Sinus, jumlah dari sudut sinus adalah sin cos ditambah kosin. Sin yaitu sin cos kosin. Seperti itu ya. Baik, setelah kita mencari dengan rumus yang luas segitiga tadi, kita peroleh kesimpulannya untuk rumus dari jumlah dua sudut sin, yaitu rumus dari sin alfa ditambah beta, yaitu ini. Rumus dari sinus dari alfa ditambah dengan beta itu sama dengan sin alfa dikalikan cos beta ditambah dengan cos alfa dikalikan sin beta. Karena ini tandanya ada penjumlahan, maka di sini tandanya juga penjumlahan. Oke, menghafalnya ketika sinus dari penjumlahan alfa ditambah beta adalah sin cos kosin. Sinus alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikalikan sin beta. Oke, untuk rumus selisih kita jelaskan kita pelajari pada slide selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk yang kedua, yaitu rumus dari selisih. Selisih dari alfa dikurangi beta, yaitu yang pertama sinus alfa dikurangi beta. Oke, ketika kita menuliskan bahwa sinus alfa dikurangi beta, sinus alfa dikurangi beta, ini akan sama dengan sinus alfa yang ditambah dengan negatif beta. Jadi, yang tadinya di sini adalah selisih, maka di sini adalah tambah, tapi di sini negatif beta. Gitu ya. Jadi, ini kan sesuai dengan rumus yang pertama, yaitu rumus sinus alfa ditambah beta, tapi betanya di sini itu bernilai negatif karena di sini mintanya yang selisih. Oke, kita ingat lagi bahwa sinus alfa ditambah beta, kita peroleh rumusnya yaitu sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Oke, karena ini bentuknya sudah sama dengan yang ini, berarti kan kita tinggal memasukkan alfa sama negatif betanya ke dalam rumus ini kan. Oke, seperti ini jadinya. Kita tahu bahwa sinus dari alfa ditambah beta yaitu sin alfa kali cos beta. Oke, berarti nanti di sini kita peroleh sinus dari alfa dikurangi beta itu akan sama dengan sinus dari alfa. Alfanya kan di sini tetap alfa ya, sinus alfa, kemudian dikalikan cos beta. Berarti di sini betanya adalah negatif beta, sehingga kita tuliskan sin alfa dikalikan cos negatif beta, gitu. Nah, di sini masih ditambah cos alfa dikalikan sin beta, berarti tinggal kita tulis lagi ditambah cos alfa. Di sini tetap alfa, berarti kita tulislah cos alfa. Cos alfa dikalikan sin beta. Sin beta di sini betanya adalah positif beta lah. Kalau di sini yaitu negatif beta, berarti dia dikalikan dengan sinus dari negatif beta. Seperti itu. Oke, kita ingat lagi materi trigonometri kelas 10 bahwa ketika yang diketahui adalah sinus, kita tulis di sini ya. Oke. Sinus dari negatif beta itu dia hasilnya akan sama dengan negatif dari sinus beta. Sedangkan ketika cos dari negatif alfa hasilnya adalah positif kosekan alfa. Karena nilai cos pada kuadran 4 yaitu negatif alfa ini
nilai positif, berarti dia tetap jadi kosinus alfa. Sedangkan nilai sinus pada kuadran keempat atau negatif beta ini hasilnya adalah negatif. Oke, sehingga kita bisa ganti ini. Kosekan negatif beta ini berarti kita bisa ganti menjadi yang ini kan? Nah, berarti kita tulis saja. Di sini akan sama dengan sinus alfa dikali cos negatif beta. Cos negatif beta di sini berarti tetap jadi kosinus beta ya. Jadi dikalikan kosinus beta. Dikalikan kosinus beta ditambah cos alfa dikalikan sin negatif beta. Sin negatif beta kan ini. Sin negatif beta itu sama dengan negatif sin beta. Kita tulis saja di sini dikalikan negatif sin beta. Oke. Di sini bisa kita selesaikan. Yang ini kan tetap sinus alfa dikalikan cos beta. Nah, yang ini kan negatif, ini positif, ini tandanya perkalian, berarti kan dikalikan. Berarti 1 dikalikan negatif 1 hasilnya adalah negatif 1. Berarti di sini tandanya yang tadinya jumlah kita rubah menjadi negatif 1, yaitu pengurangan, dikurangi kosinus alfa dikalikan sinus beta. Oke, sehingga kita peroleh rumus dari selisih sudut sinus alfa dikurangi beta sama dengan sinus alfa dikalikan cos beta dikurangi cos alfa dikalikan sinus beta. Oke, jadi dari penjelasan sebelumnya kita bisa tarik kesimpulan bahwa rumus dari sinus alfa dikurangi beta atau selisih dua sudut alfa dan beta, yaitu sinus alfa dikurangi beta itu sama dengan sin alfa dikalikan cos beta dikurangi cos alfa dikalikan sin beta. Oke, jadi karena dia adalah selisih, maka ini juga tandanya berubah menjadi selisih. Oke. Sehingga kesimpulan yang dapat kita tarik pada pertemuan kali ini yaitu rumus dari jumlah dan selisih dua sudut untuk sin, maka kita peroleh bahwa sinus dari alfa ditambah beta atau yang serumus jumlah itu akan sama dengan sin alfa dikalikan cos beta ditambah cos alfa dikalikan sin beta. Oke, untuk rumus yang kedua yaitu untuk selisih atau tandanya dikurangi, sehingga kita peroleh sinus alfa dikurangi beta itu sama dengan sin alfa dikalikan cos beta dikurangi cos alfa dikalikan sin beta. Oke, ini merupakan rumus jumlah dan selisih dua sudut dari sinus. Oke, kita masuk slide selanjutnya untuk membahas contoh soal. Oke, kita masuk untuk contoh soal nomor 1, yaitu kita diminta untuk menjabarkan sinus dari A ditambah 30 derajat. Ini kan bentuknya bentuk penjumlahan ya, rumus jumlah dari sinus. Sehingga kita harus ingat lagi bahwa rumus jumlah dari sinus yaitu sinus alfa ditambah beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikalikan sin beta. Oke, dari soal ini alfanya kan A. Jadi kita kan ini kan udah dalam bentuk seperti ini ya. Oke, sehingga A-nya ini merupakan alfa ya kan dari dalam rumus, dan 30 derajat ini merupakan beta, begitu kan? Nah, sehingga kita tulis saja. Di sini kita tulis sinus dari A ditambah 30 derajat itu sama dengan kita masuk ke rumus, yaitu sin dari alfa, alfanya berarti A gitu ya, dikalikan cos dari beta, betanya adalah 30 derajat ditambah cos dari alfa, alfanya adalah A, kita tulis A, kemudian dikalikan sin beta, betanya adalah 30 derajat.
Oke, sehingga kita bisa selesaikan ini. Kita kan tahu cos 30 itu berapa dan sin 30 itu berapa. Berarti tinggal kita tulis di sini adalah sin A dikali cos 30. Cos 30 adalah setengah akar 3 ditambah cos A dikali sin 30. Sin 30 adalah setengah. Gitu ya. Jadi bisa kita selesaikan ini dikalikan, berarti hasilnya adalah setengah akar 3 sin A ditambah setengah cos A. Oke, karena ini ada setengah, berarti kita bisa sederhanakan atau bisa dikeluarkan setengahnya, sehingga kita peroleh di sini sinus dari A ditambah 30 derajat itu sama dengan setengah dalam kurung akar 3 kali sin A. Oke. Ketika ini setengah akar 3 sin A dikeluarkan setengah, sisanya adalah akar 3 sin A ditambah setengah cos A dikeluarkan setengah, sisanya adalah cos A. Jadi gitu ya. Kita masuk contoh soal yang nomor 2. Oke, kita diminta untuk menjabarkan dari sinus 3A dikurangi 2B. Oke, ini adalah bentuknya yang selisih ya. Kita ingat lagi bahwa rumus selisih yaitu sinus dari alfa dikurangi beta itu sama dengan sinus alfa dikalikan cos beta dikurangi cos alfa dikalikan sin beta. Oke, sama seperti soal nomor 1 tadi ya. 3A ini sebagai alfa, negatif 2 beta ini sebagai negatif 2B ini sebagai beta. Oke, sehingga bisa kita selesaikan seperti ini. Sinus dari 3A dikurangi 2B itu sama dengan sinus alfanya adalah 3A. Berarti tinggal kita tulis sin dari 3A dikali cos dari beta. Betanya adalah 2B. Kemudian dikurangi cos alfa, cos 3A dikalikan sin beta, yaitu sin 2B. Seperti ini. Kita masuk contoh soal yang ketiga. Kita diminta untuk mencari sinus dari 15 derajat. Oke. Karena yang kita bisa hafalkan itu merupakan sudut-sudut istimewa. Kemudian ketika di soal yaitu 15 derajat, berarti kan kita bisa ubah dia menggunakan sudut-sudut istimewa. Yaitu seperti ini. 15 itu kan berasal dari 45 dikurangi 30. Kebetulan 45 dan 30 itu merupakan sudut-sudut istimewa. Berarti nanti kita bisa ubah ini 15 ini menjadi seperti ini. Sinus dari 15 derajat itu sama dengan sinus dari 45 derajat dikurangi 30 derajat. Oke, sinus 45 derajat dikurangi 30 derajat ini bisa kita selesaikan menggunakan rumus selisih. Ingat lagi, rumus selisih bentuknya adalah sinus alfa dikurangi beta sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurangi cos alfa dikalikan sin beta. Oke, sehingga 45 derajat ini itu sebagai alfa, 30 derajat ini sebagai beta. Sehingga bisa kita selesaikan yaitu ini karena rumusnya selisih ya, dikurangi, berarti tinggal masukkan ke rumus ini, tinggal dimasukkan, berarti sinus dari alfa, alfanya 45 derajat dikalikan cos dari beta, cos 30 derajat dikurangi cos dari alfa 45 derajat dikalikan sin dari beta 30 derajat, sehingga tinggal kita selesaikan. Sin 45 yaitu setengah akar 2. Kemudian sin 30 yaitu setengah akar 3. Dikurangi cos 45 yaitu setengah akar 2. Kemudian sin 30 yaitu setengah.
Gitu ya. Tinggal kita selesaikan ini. Setengah akar 2 dikali setengah akar 3. Hasilnya 1/4 akar 6 dikurangi setengah akar 2 kali setengah, yaitu 1/4 akar 2. Oke, berarti kita tinggal tulis setengah akar 2 setengah akar 3 dikalikan, jadinya 1/4. Akarnya kan dikali, berarti akar 6 dikurangi yang ini setengah kali setengah, hasilnya adalah 1/4, akarnya akar 2. Kita bisa tuliskan lagi, yaitu sama dengan 1/4 dikali akar 6 dikurangi akar 2. Seperti itu. Oke, berikut merupakan latihan soal yang perlu kalian kerjakan. Ada 3 soal, silahkan dikerjakan pada buku kalian dan dikumpulkan sesuai dengan deadline yang telah ditentukan ya. Semoga videonya yang tadi dapat bermanfaat untuk kalian bisa mengerjakan latihan soal ini. Oke, sekian dari Bu Amel yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu tentang rumus jumlah dan selisih dari sinus. Oke, silahkan kalian pelajari lagi ketika kalian belum paham, atau bisa ditanyakan melalui WA group maupun Google Classroom ya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Kemudian untuk latihan soalnya silahkan untuk dikerjakan ya. Selalu semangat dalam belajar anak-anak. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.